Shalom, senang jumpa lagi di akhir pekan hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat memahami, kami dapat menerima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, apakah arti hidupmu? Ini adalah sebuah pertanyaan. Yakobus, sang penulis daripada surat ini, ingin memberikan sebuah penegasan bahwa kehidupan orang-orang percaya haruslah memberi dampak, haruslah berarti. Pertanyaan ini sederhana, tetapi tidak mudah menjawabnya. Setiap kita yang sudah terlahir ke dunia ini, bertumbuh, kemudian menjadi muda, tua, tapi akhirnya akan mengalami kematian. Apa yang harus kita lakukan selama kita ada dalam dunia ini? Bekerja, mencari uang, kekayaan, ataupun jabatan agar kita memiliki arti hidup? Ataukah dengan menikah, punya keluarga, beranak cucu, dan itulah yang membuat kita lebih berarti? Atau dengan giat di dalam pelayanan, maka kita akan lebih berarti. Tapi kenyataannya, banyak juga orang yang mengaku pelayanan, ternyata hanya untuk mencari kenyamanan pribadi, memperkaya diri sendiri. Apakah makan dan minum serta menikmati fasilitas mewah membawa kehidupan yang lebih berarti? Rasanya hal-hal itu tidak cukup untuk membuat hidup kita lebih berarti. Saudara ingat kisah Raja Salomo. Salomo adalah orang yang terkaya pada masanya, orang yang paling berhikmat, yang punya kuasa, punya segala sesuatu, bahkan dikelilingi oleh banyak wanita. Tidak ada yang kurang. Tetapi kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, apa yang dia katakan? Dia berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Semuanya menjadi sia-sia. Jadi ternyata kekayaan, jabatan, pengetahuan, keluarga, pasangan hidup, dan lain-lain, itu bukanlah faktor utama yang membuat kehidupan kita menjadi berarti. Hidup ini singkat. Sama seperti uap, dikatakan oleh Yakobus. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kuota usia kita terbatas. Setiap hari berkurang terus dan kita mengarah kepada arah kematian. Dan tidak ada pengulangan remedial kalau di sekolah. Juga tidak ada istilah reinkarnasi kalau dalam kekristenan. Jadi apa arti hidup ini? Apa arti hidup kita? Arti hidup kita akan nyata ketika kita ada di dalam Kristus, saudara-saudara. Ketika kita memiliki iman yang sejati, dan iman yang sejati itu teraplikasi atau terimplikasi dalam perbuatan-perbuatan nyata, dalam perbuatan kasih. Ketika kita memberitakan kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran, itulah yang membuat kehidupan kita berarti. Jadi itulah yang harus kita terus perjuangkan dalam hidup kita. Hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat sementara, sama sekali tidak akan pernah memberikan kita kepuasan secara rohani. Hal yang rohani, itulah yang bisa mengisi jiwa kita, roh kita yang bersifat kekal. Maka kita terus mempersiapkan diri dalam menghadap Tuhan. Semakin kita siap menghadap Tuhan, maka kita akan semakin merasakan hidup kita berarti di hadapan Tuhan.
Dengan kita semakin mengenal Tuhan, membangun relasi atau hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan tiap-tiap hari, serta melakukan apa yang Tuhan mau, maka di sanalah kita menemukan arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi arti atau nilai hidup kita tidak pernah bisa diberikan ataupun dipuaskan oleh dunia ini. Hanya Tuhan Allah sendirilah yang memberikan kita arti kehidupan. Dialah yang memberikan kita nilai. Dan Dia yang berkata, engkau berharga di mataku. Kita berharga karena kita beriman. Kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang berarti, kehidupan yang berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.